Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak soleh-soleha. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak soleh-soleha, hari ini bertemu lagi bersama Pak Guru di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Insya Allah kita hari ini sudah memasuki pelajaran 5. Pelajaran 5 tentang apa ya? Iya, pelajaran 5 kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul Allah. Ada berapakah Nabi dan Rasul Allah yang wajib kita ketahui? Insya Allah nanti kita akan belajar sama-sama ya kak. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, untuk materi pertama kita tentang cinta Nabi dan Rasul, kita akan belajar tentang bapak moyang manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Mari kita simak materi pelajaran berikut ini. Anak-anak, pada kali ini kita akan membahas pelajaran 5, yaitu cinta Nabi dan Rasul. Namun, untuk subtema kali ini adalah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajari manusia agar memiliki akhlak yang mulia, agar manusia hidup selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Semua kisah Nabi dan Rasul tercantum dalam Al-Quran. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan langit, bumi, malaikat, dan iblis. Malaikat diciptakan dari cahaya dan iblis diciptakan dari api. Malaikat dan iblis sama-sama tinggal di surga. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada para penghuni surga, yaitu malaikat dan iblis, bahwa Dia Allah akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah yang berasal dari bumi, yang nantinya juga akan menjadi khalifah di bumi. Para malaikat bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Orang yang akan membuat kerusakan di sana dan melakukan pertumpahan darah. Padahal kami selalu bertasbih dengan memujimu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di bumi. Namun, hanya malaikat Israel yang berhasil menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israel mengambil tanah berwarna putih, merah, dan hitam. Dengan berbagai jenis tanah tersebut, maka anak cucu Nabi Adam akan lahir dengan warna kulit yang berbeda. Setelah Allah Subhanahu wa taala membentuk makhluk yang sempurna, yaitu yang terbuat dari tanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menamai makhluk tersebut dengan nama Adam. Nabi Adam
adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diberi akal, tubuh, dan jiwa, bahkan dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. Para malaikat dan iblis diminta untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai tanda penghormatan. Saat semua malaikat bersujud, namun iblis menolaknya. Iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam, karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Akibat sikapnya yang membangkang itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum iblis dengan mengeluarkannya dari surga. Iblis tidak hanya berhenti di situ saja. Iblis tidak mau bertobat, bahkan dia berjanji akan menggoda manusia dari segala arah. Namun Allah Subhanahu wa taala berkata, ada satu golongan yang tidak akan mempan oleh godaan iblis. Golongan tersebut adalah orang-orang yang kuat imannya. Setelah sekian lama tinggal sendiri di surga, Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan istri untuk Nabi Adam, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai teman hidup di surga. Nabi Adam alaihissalam pun menikahi Siti Hawa, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka berdua untuk tinggal di surga dengan syarat tidak mendekati pohon khuldi. Iblis iri melihat Nabi Adam dan Siti Hawa hidup bahagia di surga. Kemudian iblis berusaha menggoda agar mereka berdua melanggar larangan Allah, yaitu memakan buah khuldi. Bertahun-tahun Nabi Adam dan Siti Hawa mematuhi aturan itu, hingga iblis lahan perlahan terus mencoba untuk merayu mereka dengan tipu daya. Tipu daya iblis pun berhasil. Kemudian Nabi Adam alaihissalam memetik dan memakan buah khuldi tersebut bersama istrinya. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah khuldi, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah, dan aurat mereka tiba-tiba terbuka. Setelah kejadian tersebut, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa meratapi kesalahannya, dan mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mereka berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yang artinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Karena melanggar perintah itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Mereka diturunkan ke bumi.
Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di negara India dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Selama kurang lebih 300 tahun, mereka akhirnya dipertemukan di Padang Arafah atau Jabal Rahmah, yang artinya bukit yang penuh kasih sayang. Mereka berdua sangat bersyukur karena telah dipertemukan dan bertambah patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa keturunan. Siti Hawa selalu melahirkan anak kembar. Anak kembar yang pertama adalah Qabil dan Iklimah. Anak kembar yang kedua adalah Habil dan Labuda. Setelah mereka dewasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Adam alaihissalam agar menikahkan anak-anaknya dengan cara bersilang. Qabil dinikahkan dengan Labuda dan Habil dinikahkan dengan Iklimah. Anak-anak, setelah kalian menyimak kisah Nabi Adam alaihissalam tersebut, maka keteladanan yang dapat kita ambil adalah: 1. Selalu berhati-hati dan berpegang teguh pada ajaran agama agar terhindar dari godaan iblis dan setan. 2. Jika berbuat dosa dan salah, maka segeralah bertaubat. 3. Berani menanggung akibat atau resiko dari kesalahan yang diperbuat. 4. Tidak mengulangi kesalahan. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian melihat